guys, welcome back. Ya Indeh, kembali lagi dengan saya Amanda guys. Oke, di sini saya diberi tugas lagi kepada dosen saya, Pak Sunarya. Saya akan membuat deskripsi statistik untuk hasil kuesioner menggunakan SPSS. Jadi langsung saja, jangan lupa di subscribe, loncengnya dihidupin, dan like, share, komen, langsung saja gas. Oke guys, langsung saja. Di sini kita akan buka aplikasi Excel. Nah, di aplikasi Excel ini saya sudah membuat data-datanya, data-data responden dan kuesioner. Nah, ini adalah kuesionernya 1 sampai 6 dan ini adalah data-datanya. Nah, ini saya buat respondennya 1 sampai 79. Kalian bisa lihat 1 sampai 79. Nah, data-data ini nanti akan kita pindahkan ke IBM SPSS. Nah, di samping ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah kode. Kode nanti ada di IBM SPSS. Nah, kode 1 itu sangat tidak setuju, kode 2 tidak setuju, kode 3 kurang setuju, kode 4 setuju, kode 5 sangat setuju. Nah, langsung saja kita ke IBM SPSS. Nah, di IBM SPSS ini ada variable view dan data view. Nah, variable view ini kita bisa membuat data-data di variable view. Seperti tadi di sini ada penempatan kerja. Nah, nanti di data view ini dia pasti bakalan muncul itu penempatan kerja dan kita bisa meletakkannya data-data tadi. Nah, langsung saja kita buat. Karena kuesionernya 1 sampai 6, jadi kita buat penempatan kerja 1, penempatan kerja 2 sampai penempatan kerja 6. Langsung saja. Penempatan. Oke. Penempatan kerja di IBM SPSS tidak boleh ada kata spasi. Jadi kita bisa menggantikan ke underscores. Penempatan underscores kerja underscore 1. Enter. Salah. Penempatan kerja, maaf, saya lupa. Penempatan underscores kerja underscores 2. Enter. Penempatan underscores kerja underscores 3. Penempatan underscores kerja underscores 4. Enter. Penempatan underscores kerja underscores 5. Salah, 5. Enter. Penempatan underscores kerja underscores 6. Oke. Nah, saya sudah selesai membuat penempatan kerja 1 sampai penempatan kerja 6. Nah, di sini ada tipe numerik, nggak usah diganti. With desimal, nggak usah diganti. With ini adalah ukuran, bisa sih kalian ganti. Nah, label ini kita kosongkan. Follows. Nah, follows ini adalah nanti kita buat kode-kodenya. Missing, none, columns 8. Length right, measure ini kita ganti ke scale. Kita ganti scale. Oke. Nah, di follows ini kita buat tadi kode 1 itu sangat tidak setuju. Tidak setuju. Kode 2 kita buat tidak setuju.
Kode 3 itu kurang setuju. Kode 4 setuju. Kode 5 sangat setuju. Oke, begitu juga selanjutnya 1 sampai 6, penempatan 1 sampai penempatan 6. Oke guys, karena udah selesai, kita pindahkan ke data view. Nah, disinilah dia hasilnya. Penempatan kerja 1, penempatan kerja 2, kita rapikan, penempatan kerja 3, penempatan kerja 4, penempatan kerja 5, penempatan kerja 6. Oke guys, karena kita rapikan, selanjutnya data yang di Excel yang tadi ini sampai 79 itu kita copy. Nih, kita copy. Lalu kita pindahkan ke aplikasi IBM yang ada di data view. Kita paste. Nah, ini semua sudah ini kan. Nah, semua sudah tercatat. Lalu kita ke analisis, ke deskriptif statistik, ke frequencies, kita pindahkan ke variabel. Kita pindahkan ya guys. Baru di sini ada cards. Nah, itu bisa non bar cards, pie chart histogram. Nah, ini sesuai dengan apa yang diminta dosen kalian. Bisa lebih gampang itu yang lebih apa? Pie cards. Nah, jangan lupa dicentang dan oke. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, oke, ini adalah data-data statistiknya. Nih ada frekuensi table, penempatan kerja 1, penempatan kerja 2, penempatan kerja 3, penempatan kerja 4, penempatan kerja 5, dan penempatan kerja 6. Kalian bisa lihat berapa kurang setujunya. Setuju, sangat setuju. Nah, ini totalnya ada frekuensi, persen, valid persen, dan kumulatif persen. Kalian bisa lihat. Nah, ini ada pie chart. Nah, ini ada penempatan kerja juga. Ada di sini ada warna biru kurang setuju, pink setuju, hijau sangat setuju. Sama juga seperti penempatan kerja 2, 3 sampai 6. Nah, di sini tidak ada persennya, jadi kita klik 2 kali.
kita pijit elemen show data labels. Nah, di sini kita buat persennya, kita naikkan ke atas, lalu kita apply-kan. Nah, jika sudah, kita close. Nah, di sini kita lihat warna biru kurang setuju itu ada 2%, 2,53%. Yang setuju itu 32 orang, 40,5%. Yang sangat setuju 45 orang, 56,96%. Nah, di sini begitu juga seperti penempatan 2, penempatan 3 sampai 6 ditekan 2 kali ya. Oke, selanjutnya kita ke Word. Nah, di sini ada deskripsi jawaban responden. Berdasarkan pada hasil penelitian, ini setelah dilakukan tabulasi serta ditinjau dari setiap jawaban responden dapat disajikan sebagai berikut. Ini adalah tabel tabulasi jawaban responden variabel kompensasi. Ini ada isi kuesioner. Penempatan kerja 1, sangat setuju berapa persen, setuju berapa persen, kurang setuju berapa persen, tidak setuju, sangat tidak setuju berapa persen, dan ini totalnya kalian bisa lihat. Nah, penempatan kerja 1, F ini adalah frequency yang ada di sini, frekuensi. Ini kalian bisa lihat. Persennya kita lihat di sini, persennya kita bisa lihat, dan ini totalnya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada pemilihan. Tabel menampilkan tabulasi jawaban responden terkait dengan variabel kompensasi. Hasil tabulasi jawaban responden tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa baca penempatan kerja 1 menyebutkan perusahaan menyediakan bagi konsumen sarana dan prasarana yang cukup baik dan modern pada pelayanannya. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner pertama tersebut adalah responden yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 45 responden atau sama dengan 57,0%. Responden yang sangat menyatakan setuju adalah sebanyak 32 responden atau sama dengan 40,5%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 2 responden atau sama dengan 2,5%. Responden yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak ada. Nah, ini ada penempatan kerja 2 menyebutkan sarana dan prasarana yang disediakan perusahaan cukup nyaman bagi Anda dan bersih. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner kedua tersebut adalah responden yang menyatakan sangat tidak setuju adalah sebanyak 40 responden atau sama dengan 50,6%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 35 responden atau sama dengan 44,3%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 4 responden atau sama dengan 5,1%. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju itu tidak ada. Penetapan kerja 3 menyebutkan lokasi perusahaan berada pada lokasi yang strategis berdasarkan persepsi Anda. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner ketiga tersebut adalah responden yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 44 responden atau sama dengan 55,7%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 30 responden atau sama dengan 38,0%. Responden yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 5 responden atau sama dengan 6,3%. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Oke, penetapan kerja 4
menyebutkan lokasi perusahaan dilalui oleh banyak kendaraan umum sehingga mudah untuk menjangkaunya. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner keempat tersebut adalah responden yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 41 responden atau sama dengan 51,9%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 32 responden atau sama dengan 40,5%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 6 responden atau sama dengan 7,6%. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Penetapan kerja 5 menyebutkan dalam memberikan pelayanan pegawai yang bertugas berpenampilan rapi. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner kelima tersebut adalah responden yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 45 responden atau sama dengan 57,0%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 31 responden atau sama dengan 39,2%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 3 responden atau sama dengan 3,8%. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju itu tidak ada. Penempatan kerja 6 menyebutkan dalam memberikan pelayanan pegawai sangat ramah dan murah senyum kepada semua konsumen. Hasil tabulasi jawaban responden terkait dengan kuesioner kelima tersebut adalah responden yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 43 responden atau sama dengan 54,4%. Responden yang menyatakan setuju adalah sebanyak 32 responden atau sama dengan 40,5%. 40,5%. Responden yang menyatakan kurang setuju adalah sebanyak 4 responden atau sama dengan 5,1%. Responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah tidak ada. Nah, inilah hasil data deskripsi statistik untuk hasil kuesioner menggunakan SPSS. Kalian bisa lihat, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.